Halo, selamat datang di podcast Ngetes Mic. Ngetes nih. Ngetes Mic nih. Ngetes Mic ini adalah sebuah acara baru nih di Sosianesia Channel, di mana kita akan ngebahas tema-tema yang sederhana, tema-tema santai lah istilahnya. Jadi Ngetes Mic itu kepanjangan dari ngebahas tema santai yang mudah-mudahan menghasilkan ide cuan. Siap. Nah, bersama kita nih udah ada nih seorang narasumber. Nih teman gua nih yang seorang pengusaha sukses lah hitungannya ya. Bisa Nah, aja di samping Om. gua nih ada namanya Om Handi nih. Nah, Om Handi ini dia punya usaha yang mungkin nanti Om Handi sendiri ya yang bisa ngejelasin atau ngenalin gimana usahanya. Monggo Om Handi diperkenalkan dirinya dan usahanya kira-kira bergerak di bidang apa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngomong-ngomong suara gua keren ya. Keren banget Kayak penyiar radio Om. ya. Iya, Ya, boleh lah. cocok lah. Oke, thank you. Lanjut Om Handi, monggo. Ya, saya bergerak di bukan bergerak lah, saya berdagang di keripik-keripik cemilan gitu ya. Sebetulnya bukan pengusaha, lebih ke resellernya lah. Jadi saya bukan yang bikin, gue cuman beli dari orang, terus gue packing, gue repacking, terus gue jual. Jadi gue penjualnya lah jatuh. Ya, hitungannya itu sebuah peluang usaha lah ya. Peluang banget. Itu lumayan banget itu jadi peluang buat menambah untung lah. Menambah pundi-pundi rezeki ya. Menambah pundi-pundi rezeki. Menghidupi keluarga, mengepulkan nasab dapur. Alhamdulillah. Itu jelas sebuah hal yang menarik nih kalau kita mau kulik nih. Soalnya kenapa? Bisnisnya ini bisnis snack gitu loh, dan ini bisa menghidupi keluarga. Bayangin, ini kan sebuah hal yang unik yang mungkin buat teman-teman sekalian mungkin ada yang kepikiran gue mau ide usaha apa nih Om Andi kan gitu ya. Kadang-kadang bingung, gue pengen bikin usaha apa ya? Ada modalnya tapi nggak tahu usahanya. Ada usahanya tapi nggak ada modalnya kan gitu kan. Ya, itulah orang rata-rata begitu Om. Kalau boleh tahu nih Han, kita mulai dari pertama dulu deh. Kenapa sih milih usaha snack? Pertama simple, karena gua nggak harus pusing bikin produk. Jadi gua nggak perlu mikirin tuh gua harus bikin apa ya, produk apa ya. Gua cukup cari orang jual produk, gua packing ulang, gua jual. Yang pertama simple. Kedua, snack itu orang kita itu rata-rata suka nyemil. Iya sih ya. Orang suka nyemil dan menurut gua cemilan itu snack atau cemilan itu tuh peluangnya gede banget dengan kondisi dengan kebiasaan orang-orang kita yang suka nyemil itu. Jadi itu peluang banget buat gua. Gua akhirnya ngambil keputusan buat berusaha itu, berbisnis atau berdagang di bidang itu. Tapi sorry bro, gua potong. Awalnya lu tuh emang dari awal lulus kuliah langsung usaha snack atau kerja dulu? Enggak, gue lulus kuliah gue kerja. Gue kerja awalnya di sebuah perusahaan lah, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbaikan ATM. Wih, ngomong-ngomong nih, buat for your info nih, Om Handi ini jurusan elektro ya? Ya, gue jurusan elektronika industri. Wih, tuh bayangin elektronika industri tapi bisa ngambil rezeki dari mana aja. Iya, harus begitu dong, ya kan. Rezeki kan bukan dari lulusan mana kan. Betul. Tapi rezeki itu kan harus kita yang cari. Iya, rezeki nggak datang sendiri ya. Betul, kita harus cari. Dan yang pasti yang penting halal, bro. Nah, itu dia yang penting halal. Jangan sampai nggak halal ya. Yes. Apalagi cari yang haram dihalal-halalin. Wah, itu dia tuh. Kita nggak mau ngomong yang mana itu ya? Iya, enggak lah, saya nggak berani Om. Kadang-kadang yang haram dilabelin tulisannya biar kesannya halal kan ada ya? Ada Om. Apa tuh ya Om? Apa tuh? Apa nih? Ini tiba-tiba apa tuh apa nih? Kemudian awalnya tuh gimana? Kok bisa milih dari kan tadi Om bilang kerja di usaha yang berkaitan dengan pengadaan ATM ya?
Yap, betul. Terus kemudian kok tiba-tiba bisa milih gue snack aja deh gitu. Awalnya itu sebetulnya cuman karena gue pengen punya usaha, pengen punya usaha bro. Gue awalnya itu pengen apa ya bilangnya, gue itu termotivasi untuk berdagang itu karena ada beberapa hal lah. Tapi yang bisa gue sampaikan di sini tuh yang pertama tuh karena gue dulu kenal beberapa orang yang dia pekerja, orang kerja sama kayak gue juga. Terus kodratullah dia meninggal. Nah karena dia meninggal, otomatis dia jadi dia kan tulang punggung tuh, punya anak punya istri gitu. Iya, Tapi tulang punggung ya. ya pas dia meninggal anak istrinya tuh bingung Nyari punggungnya. betul. karena tulang punggungnya udah hilang tuh ya. ya kan, Punggungnya bingung mana gitu dia ya? mau bikin mau usaha mau kerja juga harus dari awal, modalnya apa sebetulnya awalnya itu. Awal gua mau usaha tuh itu gitu, karena gua nggak mau kalau gua nanti tiba-tiba mati, kita nggak tahu umur bro. Betul. Ya kan, kalau gua tiba-tiba mati, paling tidak usaha gua itu bisa jadi asuransi anak istri gua. Tuh itu awalnya itu. Tapi kenapa gua akhirnya memilih di snack itu, yang tadi gue bilang di awal, gue awalnya juga sama lah kayak sebagian orang-orang, bukan sebagian besar orang-orang yang mau memulai usaha itu pasti bingung. Gue mau usaha apa ya? Modalnya gimana ya? Gitu kan? Jadi gue waktu itu juga sama galau, gue mau bikin apa ya gitu. Nah, akhirnya kita lihatlah di YouTube biasa, di channel-channel yang seperti ini gitu kan. Lihat itu. Ternyata ada orang yang dagang snack juga gitu, dagang snack, terus kita liatin, oh begitu caranya, oh itu kayaknya menarik tuh buat orang-orang kita yang nggak punya skill di dunia kuliner, masak kagak bisa, bikin produk nggak bisa ya kan ya, apa nih? Masak air bisa ya? Masak air bisa, Indomie bisa. Bisa ya? Di endorse nggak ini kita? Belum. Kita belum di endorse ini. Oh, iya. Indomie dong, masuk Indomie. Siap. Lokasi di mana aja boleh, silakan. Yuk lanjut. Jadi ngomongin Indomie. Terus? Nah, itu kenapa gue pilih snack, karena menurut gue itu paling simple, Om. Gue cukup beli, gue cari tahu, gue di gudangnya di mana, gue beli di gudangnya dengan harga ya itulah, pokoknya itu rahasia dapur lah. Ya. Dan gue tinggal repacking ulang. Repacking ulang, gue dagangin gitu kan. Sesimpel itu kan. Gue nggak usah pusing produksi, gue nggak usah pusing produksi, nggak usah punya konsep gue harus bikin apa nih gitu kan. Itu awal mulanya karena males aja sebetulnya. Jadi komoditinya udah ada, tinggal di packing ulang. Betul. Wah, menarik. Terus di packing ulang tuh dikasih merek nggak, Om? Kalau saya sejauh ini sih enggak. Karena saya menghormati merek orang lain, jadi. Tapi awalnya memang sudah ada mereknya atau? Sudah ada mereknya. Sudah ada mereknya, cuman Om packing ulang tanpa merek. Tanpa merek. Oh, jadi nggak ngakuin barang orang lain ya? Enggak, saya nggak berani ngakuin itu. Karena sering banyak tuh Om yang ngaku barang orang lain. Iya, makanya saya nggak berani. Dilabelin sendiri. Usahanya ini jalan berapa tahun kira-kira? Usaha ini gua tahun berapa ya? 2019 Desember 2019. Jadi jatuhnya berapa tahun tuh? Ya Desember tahun ini 5 tahun lah. 5 tahun. Oh 2019 berarti itu awal-awal sebelum COVID ya? Sebelum COVID. 4 bulan ya sebelum COVID. Iya betul. COVID itu kan mulainya kalau nggak salah April 2020. Iya. Gue mulai berdagangnya itu di Desember 2019. Berarti lo udah ada ini ya, udah ada forecasting ya, kira-kira ini bakal COVID ya, gue mau bikin usaha. Nggak tahu lah bro, nggak tahu lah, itu bener-bener nggak tahu. Kali aja kan lo punya, kayaknya nih pandangan gue nih kayaknya nih. Tapi jujur ya bro ya, COVID itu menyeramkan buat para pengusaha, tapi buat orang-orang yang UMKM kayak gue waktu itu justru peluang bro. Peluang ya? Peluang. Karena ketika orang WFH di rumah, mereka butuh cemilan. Oh iya benar. Dan itu justru ketika gue buka, gue pikir juga dulu, wah nih selesai nih usaha gitu. Ternyata enggak bro. Iya benar. Ternyata justru survive gara-gara itu bro. Gara-gara mereka pada WFH butuh cemilan.
Makanya banyak Kita nggak pernah orang-orang yang tahu. Iya. yang berat badannya naik tuh Ah, karena termasuk saya. nggak Aduh, apa-apa Om. siap. Yang penting kan tidak ada penyakitnya kan Iya, gitu. amin. Yang Insya penting Allah. sehat kan gitu ya. Sehat, Nah, insya Allah. yang penting sehat. Amin, amin. Jadi karena mereka pada WFH, terus mereka butuh cemilan, otomatis itu yang dicari kan ya? Iya, betul. Bisa kepikiran gitu atau memang secara kebetulan? Kebetulan aja kita nggak. Emang udah jalan ya? Wah, kalau seandainya saya udah kepikiran ke situ sakti banget kayak gitu. Sebetulnya enggak sih, enggak sampai enggak kepikiran seperti itu karena kita juga nggak tahu kan ada COVID kan. Iya betul. Itu kebetulan lah menurut saya. Tapi kebetulan itu memang. Kebetulan itu menguntungkan buat saya. Ternyata Om Han ini percaya dengan kebetulan atau keberuntungan atau memang ini udah jalan ya? Karena sorry, gue termasuk nggak percaya dengan keberuntungan ya. Karena semua tuh udah ada jalan dan takdirnya. Saya masih percaya sama keberuntungan. Oke. Karena keberuntungan itu kan ya sebetulnya sama lah kayak yang sama yang Om bilang gitu kan, semua udah ada jalannya. Yang artinya kita udah dikasih step-step jalan-jalannya. Ketika kita melenceng sedikit, ya karena ketika kita melenceng sedikit kita dikasih keberuntungan untuk balik lagi ke situ kan. Itu keberuntungan menurut saya gitu. Jadi bukan tuntunan ya? Bukan tuntunan, tapi lebih ke kita memang diarahkan ke arah situ. Oh, oke. Diarahkan ke arah situ ya. Kalau diarahkan, kira-kira Om tuh lebih percaya bahwa kerja keras itu karena keberuntungan atau karena emang udah diarahkan? Kerja keras itu harus Om. Sorry, gue potong nih, biar kita konteksnya spesifik. Soalnya banyak orang yang begini, mikirnya kayak gini. Kalau misalnya, gue susah nih usaha karena memang bukan takdir gue nih buat dagang yang ini, bukan takdir gue dagang yang ini. Padahal kan sesuatu itu harus kita perjuangin dulu kan, sampai mentok, baru kita serahin tuh. Betul. Nah, artinya orang-orang yang berpikir seperti ini kan kita mesti validasi nih. Menurut Om sendiri kira-kira apakah semua hal itu kita perjuangin dulu? Atau memang ini emang udah jalannya, jadi kita nggak usah susah-susah, pasti ada jalannya gampang gitu? Usaha itu harus Om, kerja keras itu harus. Harus, kita lo disuruh kerja keras, kita lo disuruh usaha. Tapi kan kita nggak usah mikirin hasilnya Om. Kita itu nggak pernah tahu hasilnya seperti apa Om. Apakah kita bekerja keras di bidang A itu akan berhasil di bidang A? Belum tentu. Yang memutuskan hasilnya, yang memberikan hasil itu kan urusan yang di atas, urusan Allah, urusan Tuhan gitu. Kita nggak boleh mencampuri itu. Urusan kita bekerja keras gitu. Jadi urusan kita di dunia ini cuma usaha kerja keras, usaha. Tapi ada nih Om, orang-orang yang berpendapat begini, kalau misalnya gue nggak cocok nih dagang di makanan. Ya nggak kenapa-napa Om. Ternyata gue ngikutin orang dagang kuliner berhasil, gue ikutin kok gue nggak berhasil. Ya nggak masalah. Berarti gue nggak cocok nih. Nggak masalah. Berarti bukan karena itu ya? Bukan. Artinya kalau dia ngerasa dia passionnya dia, kan itu berarti kan passion kan, kecocokan gitu, kecocokan itu kan. Kalau dia ngerasa dia nggak di bidang itu ya nggak kenapa-napa Om. Tapi kan dia sudah mencoba. Nah, yang jadi masalah Om, bukan ketika kita sudah mencoba, terus kita gagal nih, gitu kan? Itu. Berarti saya nggak di sini nih. Nah itu. Ya kan? Saya nggak di sini nih. Saya coba yang lain lah. Lo nggak ada masalah Om. Yang jadi masalah itu kan kalau situ belum nyoba, terus situ ngerasa situ nggak cocok di bidang itu masalah Om. Oh, iya juga sih. Iya kan? Kalau misalnya nih, Om jurusan apa? Ada lah pokoknya. Oh yes, ya. Terus. Kayak saya lah. Saya jurusan elektronika industri. Gitu. Terus saya nggak menggeluti gitu elektronika industri gitu kan, atau anggaplah saya menggeluti di elektronika industri terus akhirnya saya gagal. Apakah passion saya nggak di situ? Kan nggak juga. Terus kayak misalnya terus sekarang saya dagang cemilan itu, terus saya bisa menghidupi keluarga saya dengan dagang cemilan ini. Apakah itu passion saya? Kan belum tentu juga. Tapi karena tuntutan hidup ya? Tuntutan hidup. Makanya kita kan disuruhnya kan usaha. Betul. Kita disuruhnya tuh bekerja keras. Kalau gagal juga jangan langsung nyerah ya? Iya dong. Kayak, gagal sekali berarti ini adalah akhir, nggak gitu? Enggak gitulah. Ya berjuangin terus kan? Betul, kita harus terus berjuang dengan itu. Ya kalau seandainya pun, kadang-kadang ya kalau seandainya kita
berbicara tentang bisnis usaha gitu, ada beberapa orang yang bilang ya kalau Senin jatuh bangun ya usaha lagi. Itu untuk orang yang punya privilege, Om. Wih, Buat ngomongin privilege nih ya. buat saya Kok nih, kayaknya tulisan gue kebaca nih ya? buat saya nih yang privilege-nya kecil nih, privilege-nya sedikit, saya harus berpikir secara matang supaya itu bisa langsung berhasil, Om. Nggak bisa sembarangan. Minimal kalaupun saya gagal, balik modal atau setengah modal saya harus balik. Kalau sampai habis bis, saya nggak bisa buka usaha lagi, Om. Oh, betul. Jadi harus dipikirin itu, nggak Ini asal. kayak tulisan gue kebaca nih kayaknya. Kan kita nyambung aja ini, Om. Oke, siap. Ternyata memang apa? Kalau kita mau usaha tuh nggak bisa. Kadang ada ini, Om. Ada orang yang kerja, bosen nih gue kerja, kapan kayanya nih gue jadi karyawan. Ya. Terus pelariannya usaha. Padahal usaha itu bukan sebuah pelarian kan? Bukan dong, Tapi Om. usaha itu adalah hasil sebuah pemikiran yang matang. Betul. Pertimbangan yang sudah panjang. Betul. Dan nggak bisa sembarangan kita nentuin, kita mau ke sini. Iya. Apalagi kita nggak tanpa ada pengalaman atau pengetahuan. Iya. Betul, Om. Nggak asal aja, Om, nyemplung itu nggak sembarangan. Nggak sesederhana itu atau sesimpel itulah, kecuali kalau kita memang sudah terpaksa harus ke situ ya. Nah itu. Kecuali kita misalnya nih udah yang di ujung tanduk nih, yang mau nggak mau kita harus usaha. Iya. Kalau buat telur ya di ujung tanduk. Iya, kalau buat temen-temen nih, buat kita yang pada awalnya masih kerja pengen nyoba usaha, boleh. Kan ada keluarga. Saya dulu di awal istri yang jalanin. Ketika itu udah dapet yang sekiranya, wah ini udah oke nih, Om. Udah oke nih, Mas. Bisa lah buat ngidupin. Baru saya resign. Nggak asal-asal juga, Om. Berarti mesti ada kebersamaan untuk dari keluarga, dari orang-orang sekitar yang dukung ya. Iya dong. Kalau misalnya kita maju sendiri pun itu juga harus penuh perhitungan ya. Maju sendiri. Artinya gini, gimana ada orang maksudnya? yang kadang-kadang kan, gue mau usaha tapi sudah disepelein dulu nih sama orang-orang sekitar. Lo nggak bakal bisa. Udah lo kerja aja yang bener. Tadu. Sekolahnya yang tinggi jadi apa gitu kan gitu. Sesuai dengan permintaan mertua dan tetangga kan gitu ya. Orang-orang sekitar nih orang-orang apa nih, Om? Siapa nih, keluarga Om? Misalnya. Saya jujur ya, ketika saya membuka usaha itu, saya nggak terlalu peduli omongan sekitar. Yang saya peduliin omongan istri saya. Kenapa? Karena susah seneng yang ngejalanin saya dan istri saya. Berarti istrinya nggak di sekitar ya? Di sebelah. Oh, sebelah. Kalau sekitar kan di depan tuh. Oke. Yeah. Jangan peduliin omongan tetangga yang bukan menentukan hidup kita juga ya? Iya, bahkan bukan kalau saya bukannya menyepelekan doa orang tua ya. Tapi bahkan ketika kalaupun orang tua tidak setuju tapi saya dan istri saya gitu, orang keluarga inti apa sih di sebelah kecil. Saya itu lingkup kecil saya itu mereka mendukung saya, itu buat saya nggak ada masalah, Om. Karena kita juga tanggung jawabnya ke mereka. Iya. Tanggung jawab kita ke mereka gitu. Kita ke orang tua itu sebagai laki-laki berbakti, Om. Tapi tanggung jawab utama kan tetap ke anak istri, Om. Betul. Makanya waktu itu ketika saya bikin usaha itu ya yang saya tanyakan istri saya dulu. Dia mau. Nanyanya gimana tuh? Yang pasti saya tanya dulu dia mau nggak bantuin saya nih. Mama kan gitu. Siap. Gimana nanya coba? Mesra. Siapa tahu ini kalau bini gua ngelihat nih ketawa dia manggil mama gitu. Yang manggilnya apa? Ke istri? Saya. Ya, gitu. Bunda. Adek. Dinda. Oke. Ngomong gimana sih supaya bisa dapat izin istri? Kadang-kadang ada nih teman-teman kita nih yang pengen usaha, punya kemauan untuk usaha, tapi dia takut sama istrinya. Kan ada suami-suami yang hormat istri misalnya, bukan takut istri ya, hormat istri. Siap. Segen. Kalau saya sih sebetulnya cuma mengutarakan ide aja, mengutarakan kenyataan. Jadi presentasinya ke istri gimana ya? Jadi ya itu yang karena kita ada teman yang kebetulan pada saat itu kodratullah dia diambil dan akhirnya saya tahu kondisi keluarganya seperti apa gitu, orang istrinya harus memulai itu dari nol. Di kondisi si istri itu nggak punya dukungan. Berat ya? Berat banget, Om. Terus itu yang Om gunakan ke istri? Iya. Oh, inilah
persuasifnya Iya, kita tuh. iya. Jadi kita ngobrol tuh harus ada ngobrol sama istri itu harus ada arahnya, Om. Kalau kita mau melakukan arah kemana gitu. betul. Kalau kita mau kanan ke Jakarta, ke ya, Bandung kalau gitu. kita mau minta tolong sama istri itu kan juga harus ada Dicuekin ada sorry Om. Harus ada arahnya kan. Iya, harus Ya, ada terus, arahnya gitu. Nah, betul. Harus ada arahnya. Jadi kita nge-present apa yang kita mau pun jelas ya. Jelas, betul. Kadang-kadang kan ada yang mau saya pengen beli motor harga 100 juta gitu kan. Tapi kan itu arahnya nggak jelas tuh kemana kan gitu. Sebetulnya nggak ada masalah, Om. Kalau duitnya 2 miliar nggak apa-apa ya. nggak masalah dong. Tapi kalau duitnya cuma 50 juta, dia mau beli, nggak usah deh. Kalau duitnya 100 juta pas-pasan, dia mau beli motor, berarti kan dia mengabaikan keluarganya tuh. Lah kalau duitnya banyak mah suka-suka, Om. Iya. Kalau banyak mah suka-suka ya. Suka-suka, Om. Bebas ya. Bebas, duit Om. dia ya. Duit dia. Padahal sebenarnya juga duit istri ya. Iya. Ya. Kan duit suami, duit istri. Siap. Duit istri, duit sendiri. Iya. Nasib seorang laki-laki lah begitu. Iya. Gak usah curhat gitu loh. Oh iya. Enggak, saya cuma membahasakan aja. Mungkin ada yang sama kan gitu. Iya, sama kalau itu mah, Om. Sama ya. Jadi sama lah kita semua. Jadi jangan menyerah dengan keadaan dan beranggapan bahwa kenapa ya duit gue dipegang istri, jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu udah nasib lah. Udah. Kadang-kadang juga kalau kita pegang sendiri juga bisa habis juga ya, Om ya. Bisa habis juga. Kadang kalau ada yang bantu kan enak. Gitu. Biasanya yang saya tahu sih, kalau istri itu perempuan tuh lebih apa ya? Bilangnya apa ya? Gemeti apa sih? Gemeti. Apa sih? Lebih gemes. Lebih apa? Lebih jago lah, lebih pandai menyimpan uang lah. Lebih piawai. Dalam lebih pandai. Intinya istri itu menteri keuangan lah di keluarga. Menteri keuangan. Kamu apa? Presidennya dong. Yes. Kirain staff ya. Loh, enak aja. Dia kalau ngeluarin duit harus ada tanda tangan saya itu. Okay. Soalnya ada beberapa orang yang tanda tangan istri malah. Saya kebalik ya. Oh iya itu. Siapa ya? Ngomongin ini, Om. Suka dukanya apa sih ngejalanin bisnis snack ini? Kalau suka tadi ada ya, ada peluang masuk. Kalau suka itu ketika sudah menghasilkan itu suka. Kadang-kadang orang membuka usaha berbisnis itu dia cuman melihat untungnya ketika orang lain sudah berhasil. Wah, enak ya, begitu sudah dapat duit ternyata ya, duitnya banyak ya, itu enak ya. Tapi mereka lupa ada prosesnya di situ. Orang-orang itu, netizen orang-orang kita itu lebih suka ngelihat hasil dibanding ngelihat proses, dibanding mereka melihat prosesnya. Nah, saya 1 tahun, Om, 1 tahun lebih mungkin, 1,5 hampir 2 tahun lah saya harus berjuang untuk bukan berjuang ya, bertahan lah. Kalau berjuang kan berarti saya melakukan segala macam cara ya, tapi lebih ke bertahan untuk tetap mempertahankan usaha itu. Karena susah, Om. Susah ya? Susah, Om. Om belum ngerasain kan kalau sehari cuma dapat 10.000 mau makan susah. Iya sih. Berat sih. Berat, Om. Orang kita dagang sederhana aja yang dagang sederhana di pinggir jalan. Anggaplah kita dagang Padang. Bukan. Oh iya. Betul juga sih. Iya sih, Om. Apa dong jadi bahasanya yang enak ya? Yang apa ya? Ayo bantuin pikir lah, apa ya usahanya yang usahanya yang sedang berintis. Ya, yang kecil-kecilan. Contoh kayak misalnya usaha rintisan lah. Dagang cilok aja lah. Dagang cilok itu kalau laku untungnya kan lumayan, Om. Tapi kalau nggak laku, ya yang nggak laku pasti. Nah, susah kan? Susah. Nah, mempertahankan konsistensi ketika tidak laku itu yang susah, Om. Berarti kalau misalnya itu juga ada kaitannya dengan ini ya, maintenance pelanggan supaya dia balik lagi. Iya. Ada banget, Om. Kayak di saya, kalau misalnya di toko saya itu, saya kasih garansi. Kalau dibeli melempem, pulangin saya ganti. Tuh. Resikonya apa? Resikonya saya rugi. Tapi ya nggak kenapa-napa. Kan yang penting kan pelanggannya balik lagi gitu. Pelanggannya believe ya? Iya. Apa yang dibeli dari situ? Iya, saya harus bisa meyakinkan pelanggan saya kalau yang saya jual itu bagus. Nah, itu, teman-teman. Jadi kalau kita ngejual sesuatu tuh harus berani meyakinkan
berani memberikan jaminan supaya pelanggan kita juga senang dan bisa balik lagi ya Om ya. Iya, dan kalaupun salah, kalaupun misalnya sesial-sialnya nih dagangan saya melempem gitu kan, karena saya nggak tahu mungkin saya ceroboh atau apa gitu, dagang saya melempem. Kan saya bisa minta maaf ke dia, karena dia ngembalikin itu ke saya. Pak, ini melempem. Oh ya mohon maaf gitu kan. Minta maaf kan nggak susah ya Om Nggak ya. susah Om, gengsinya yang susah. Iya betul. Tapi makanya kalau dia udah mengembalikan, justru kan dia percaya sama kita. Percaya sama saya gitu, percaya sama toko saya gitu. Dan kita bisa minta maaf. Dengan saya meminta maaf, saya mempertahankan satu pelanggan itu, Om. Betul. Dan mungkin dia akan ngomong sama yang lain. Mungkin kalau itu bonusnya lah ya. Nah. Tapi kan yang utamanya saya mempertahankan dia dulu nih, mempertahankan yang utamanya dulu nih, supaya dia tetap beli di produk saya. Yang bahaya kan kalau dia nggak mau balik, Om. Karena ngerasa kecewa. Kecewa, melempem, nggak bisa dipulangin lagi nih. Gimana nih? Dan respon dari penjualnya malah galak atau gimana gitu ya. Akhirnya dia cuma bilang, udahlah, saya besok kapok nggak mau beli lagi di situ. Itu yang bahaya Om. Itulah yang bikin usaha gitu tuh kadang-kadang jatuh ya Om. Jatuh Om, betul. Terus kalau rating buruk gitu-gitu menurut Om gimana? Kalau rating buruk ya. Soalnya saya lihat nih Om udah ada di Map ya. Ada di Map, ada di. Namanya apa Om di Map? MK Snack. MK Snack. Jadi buat teman-teman di daerah Depok nih, cari aja di Google Map tuh. MK Snack. Ya, bisa datang sendiri, bisa via GoFood, Grab juga ada. Udah lengkap banget lah. Namanya juga sama, tetap MK Snack. Yang penting siapin duitnya, silakan datang, tinggal pilih. Kisarannya berapa Om di sana Om? Saya 10.000 dan 2.000. 2.000 dan 10.000 itu yang saya packing. Tapi kalau mau beli kiloan juga boleh. Oh, ada kiloan juga? Ada, tapi kalau kiloan harus di packing dulu. Jadi karena saya nggak menyediakan. Oh. Jadi sesuai permintaan. Yang sudah saya packingin itu yang harga 2.000 dan harga 10.000. Jadi range-nya antara 2.000 sampai 10.000. Bukan range, 10.000 dan 20.000. 2.000 dan 10.000. Oh, jadi ada harga 2.000, varian 2.000 dan varian 10.000. Betul. Oh, gitu. Jadi ada 2 varian nih di tokonya Om Handi nih di MK Snack. Di mana Jalan Meruyung ya? Ya, bukan, Jalan Limoraya. Jalan Limoraya. Di daerah Meruyung? Bukan. Limo itu jatuhnya tetap di Limo, Meruyung itu berbeda. Oh. Di Jalan Limoraya di depan SMA 6 Depok di sederetan dengan Maiso. Maiso tuh. Yang lebih terkenalnya Maiso soalnya. Nah, jadi kalau tahu Maiso di daerah Limo pasti tahu deh. Harusnya tahu. MK Snack. Udah ada di Google Map. Ya. Nah, tinggal mampir, monggo yang mau mampir. Jadi ada varian 2.000, ada varian 10.000. Betul. Itu variannya apa, Jom? Snacknya? Macem-macem Om. Contoh banyak. Yang paling favorit deh. Yang saat ini basreng. Ada basreng pedas, basreng asin, ada stick pedas, ada makaroni macam-macam tuh, ada makaroni rujak, makaroni asin, makaroni cikruk. Ya, cikruk itu bantet gitu Om, terus bumbunya bumbu maksudnya pedas. Maksudnya gitu. Kecil-kecil bulat-bulat gitu? Iya, enggak, yang melengkung gitu loh. Melengkung? Yang melengkung kecil-kecil gitu loh makaroninya. Makaroninya. Makaroni bantet jatuh bilang. Makaroni bantet ya? Ya itu lumayan rame. Favorit? Lumayan rame di tempat kita. Nah, varian lain juga sekarang alhamdulillah Om udah banyak yang suka gitu. Apa aja tuh selain itu? Banyak Om. Saya nyebutin banyak itu. Ya contoh deh. Top 3. Kalau Om diminum ya Om? Oh iya, siap monggo. Kalau yang saat ini ya, yang orang suka itu stick pedas. Ya, terus ada makaroni cikruk itu, sama satu lagi keripik kaca. Ya, keripik kaca itu olahan singkong gitu. Gue udah pernah nyobain keripik kacanya, enak bener deh. Kalau kalian penasaran, asli gue recommended banget keripik kacanya ini enak banget bener. Siap, mampir monggo. Terus Om, kalau buka dari jam berapa sampai jam berapa Om? Kita di toko buka jam 9 sampai jam 9 malam. 9 pagi? 9 pagi sampai jam 9 malam. Bukan 9 malam sampai jam 9 malam ya? Oh enggak. Kita dari pagi, 9 pagi sampai jam 9 malam. Malah toko Madura. Jadi 9 pagi sampai 9 malam? Ya, tidak ada libur kecuali saya perlu ada keperluan. Tidak ada libur kecuali Om Handi ada keperluan. Ya, buka terus. Perlu apa tuh?
Ya gitu deh. Ya pokoknya selain ada keperluan gitu deh dari Om Handi, Iya, toko siap. selalu buka. Siap. Terus kalau buka sampai malam, ada nggak Om pengalaman-pengalaman selama ngejalanin usaha nih yang lucu atau mungkin yang horor gitu? Horor sih nggak ada, horor sih nggak. Yang unik, yang lucu deh, yang memorable lah. Apa ya? Yang gue nggak bakal lupa nih kalau misalnya ternyata ada yang kayak gini-gini ya gitu loh dalam usaha itu. Pertama pernah nyoba sampai jam 12 atau setengah 1 malam. Ternyata hasilnya tidak di tempat saya ya. Saya nggak tahu kalau di tempat lain ya. Tapi kalau di toko saya di atas jam 9 malam itu ternyata sepi. Dibuat di saya lebih baik buat istirahat ketimbang harus buka terus gitu kan. Jadi saya putusin buat tutupnya itu jam 9 malam aja. Karena di atas jam 9 menurut saya kurang worth it lah, kurang sesuai lah, kurang sepadan lah sama kita yang harus begadang gitu kan. Jadi harus itu. Terus lucunya mana Om? itu dia masalah. Makanya saya bingung lucu apa ada ya. nggak pengalaman yang istilahnya selama ngejalanin kan udah 5 tahun nih. Udah bukan 5 tahun tuh bukan 4 tahun lah, 4 tahun lebih, ya, belum 5 tahun. Hampir 5 tahun. Siap. Sudah hampir 5 tahun kan pasti ada naik turunnya usaha tuh. Ada yang gak nyangka loh atau enggak, oh ternyata kayak gini ya gitu. Ada nggak pengalaman-pengalaman kayak gitu yang sekiranya tuh Om pikir ini nggak bakal gue lupa nih, ternyata ngejalanin usaha ini ada gini-gini aja nih gitu. Kalau yang nggak bakal dilupa adalah ketika saya akhirnya memutuskan untuk resign dari kerjaan untuk fokus di usaha dagang di dagang saya itu. Nah ternyata ada di momen-momen beberapa awal itu yang hanya sekedar cukup buat makan Om. Wah itu jadi momen sedih ya. Itu sedih Om, sedih dan itu memorable karena yang sebelumnya istri itu bisa ya saya bisa ngasih lebih lah ke istri saya gitu, dan akhirnya cuma cukup buat makan itu berasa Om. Apalagi tadi yang sempat sehari 10.000 ya. Iya, pernah nggak ada yang masuk di awal-awal. Kalau ngomongin di awal-awal, bahkan sehari belum tentu ada yang masuk Om. Itu sedihnya tuh kalau ngejalanin awal-awal itu usaha tuh beratnya. Tapi kan itu kan pas saat itu karena saya masih bekerja dan istri saya yang handle, sebetulnya belum ada masalah signifikan di situ. Maksudnya kalaupun nggak ada yang datang pun saya masih bisa support dengan kerjaan saya kan. Karena waktu awal-awal saya masih kerja dan masih jalan sama istri ya. Itu dijalanin sama istri. Jadi kalau itu sebetulnya justru nggak terlalu berat Om. Yang berat itu ketika saya sudah memutuskan resign dan hanya bergantung pada usaha snack. Betul, wah itu berat Om. Nggak laku nggak makan. Betul, itu pikirannya tuh, nggak laku nggak makan ini kita gitu kan. Terus. Dan ada momen-momen di mana kita tuh benar-benar yang cuma sekedar cukup buat makan doang. Tapi gimana caranya kita tetap harus bertahan gitu, dan ya itu terjadi berapa lama tuh? Sampai berapa lama tuh kayak keadaan kayak kalau gitu? Di saya 3 bulan 4 bulan lah. Berat-beratnya tuh di 3 bulan 4 bulan. 6 bulan lah itu berat banget. Jadi 3 bulan 4 bulan atau 6 bulan? 6 bulan lah, 6 bulan setelah saya resign ya. Itu yang masa-masa berat banget itu. Setelah itu nangis darah lah itu ya. Iya, nangis darah itu. Setelah itu karena kita bisa konsisten, kita bisa bertahan, orang-orang mulai tahu Om. Orang kan itu kan dagang itu yang sulitnya itu kan menyebarkannya itu, menginformasikannya itu kan. Iya, sosialisasinya. Sosialisasinya itu yang susah kan. Nah, kalaupun kita misalnya nih buka Grab, buka online, terus apa sih istilahnya tuh, info ke grup-grup WA misalnya, kan belum tentu ada yang datang juga Om. Betul, kadang cuma support aja ya. Iya, belum tentu datang juga Om. Semoga sukses ya usahanya. Tapi datang enggak. Datang juga enggak. Nah, yang paling yang paling membantu itu kan orang yang datang beli di tempat kita dan puas. Nah, karena itu dan itu beneran Om, kenyataan di tempat saya. Banyak orang yang ternyata ada di sini ya. Oh ya, ini saya beli di sini karena itu kemarin diceritain sama temen. Ini saya beli di sini. Oh ya, tetangga saya kemarin ngasih enak, saya nyoba gitu. Itu banyak Om. Makanya sekarang udah alhamdulillah udah orang pada tahu, mampir ke tempat kita ya. Dan semoga nih podcast kita ini kan bisa membantu nih kalau teman-teman kita pada UMKM jadi pada tahu kan, menyebarkan itu kan. Iya. Nah, emang tujuan dari podcast ini
awalnya untuk membantu teman-teman yang punya usaha. Jadi teman-teman yang punya usaha silakan kalau mau menceritakan tentang usahanya. Kita nggak mau ngepromot barang dagangannya di sini nggak, tapi kita mau yang punya atau representasi dari usahanya untuk menjelaskan usahanya, karena yang paling tahu tentang usahanya adalah yang punya atau yang dari pihak mereka, betul nggak? Iya, betul. Jangan sampai kita cuma tahu misalnya di endorse kopi gitu, kita minum kopi, kopinya enak, tidak muat, tapi baca dari belakang, itu nggak asik lah. Ya, yang paling lucu adalah ketika kita berbohong tentang sesuatu demi mendapatkan untung. Itu yang harusnya kita hindarin ya. Sebisa mungkin sih saya menghindari itu. Karena memang kejujuran itu di beberapa sektor tuh sangat penting, terutama untuk kejujuran ke pelanggan ya. Iya, betul. Apapun itu, produk kita mau kayak apa, ini jelek enggak, bagus enggak, enak enggak, dan ngomong apa adanya. Betul. Dan kalaupun ada komplain ya kita harus terima. Betul. Jangan takut komplain. Bahkan komplain itu terkadang membantu kita untuk berkembang lebih baik. Kalau komplainnya positif ya. Iya. Dalam artian misal dicontoh kayak Om nih kok sedikit banget ya gitu kan. Iya, kalau sedikit banget itu kan tergantung hitungannya. Tapi kalau misalnya Om, ini pada hancur nih Om. Nah, ini kalau seandainya hancur-hancur gini orang nggak ada yang mau ngambil, itu kan komplain sebetulnya kan. Tapi komplain itu jadi, oh iya ya, kalau kayak gini nih berarti orang nggak ada yang mau ngambil nih. Jadi itu kan jadi evaluasi buat saya kan. Evaluasi benar-benar. Karena setiap kritik komplain itu harus ada evaluasi. Bahkan di awal saya dibilang begini, tempatnya panas banget Om, kagak enak buat belanja. Itu pedes loh. Iya. Itu pedes loh. Itu untuk awal-awal kita usaha gitu tuh nyakitin Om. Orang beli kipas aja belum bisa. Iya. Padahal kita nggak jualan saus ya. Jualan snack. Dibilang pedes loh gitu. Tapi itu kan masuk di akal Om. Kalau kita terima itu masuk di akal. Oh iya juga ya. Karena juga kalau orang panas atau nggak nyaman belanjanya kan gimana mau datang? Di sana panas. Karena ternyata Om, ini juga ini sesuai kenyataan ya, sesuai pengalaman saya ya. Orang yang belanja niatnya cuma beli satu, karena tempatnya enak buat lihat-lihat, bisa beli 3, bisa beli 4 loh. Oh, itu kenapa di setiap minimarket itu pasti ada AC-nya. Iya. Adem, nyaman gitu. Dan enak buat muter-muter. Beli 1 bisa jadi beli 10 Om. Karena tempatnya nyaman. Betul. Itu trik marketing banget itu Om. Tuh teman-teman mungkin boleh dicontoh tuh atau diambil inspirasinya bahwa tempat yang nyaman pun juga ikut mendukung ya. Mendukung banget dari perkembangan atau pertumbuhan pelanggan. Betul. Mendukung banget. Terus apa lagi Om kira-kira? Apa nih? Tips-tipsnya lah. Ini jadi bagi tips nih. Tips apa nih? Spesifik dong. Saya suruh mikir mulu nih kayaknya. Kalau misalnya ada pelanggan tuh yang ngerasa, kan kadang ada ya kita kalau lagi jalanin usaha tuh ada saingannya. Kadang ada dikirimin pelanggan tanda kutip lah untuk menjatuhin usaha kita. Ada. Terus ada juga yang kadang-kadang bikin review buruk gitu. Ada. Nah Om ngalamin gak? Ngalamin dong. Gimana Om? Ceritain dong Om. Ya biasa aja. Contohnya apa yang dialamin waktu itu? Yang paling itu, jangan semuanya deh. Gak enak ngomongin orang kan. Tapi semua juga gak apa-apa. Di Grab atau di GoFood saya dikasih bintang 1 karena dibilangnya produknya melempem. Padahal produk itu baru saya packing hari itu. Dan ketika saya packing saya cobain gitu kan. Nggak mungkin deh melempem. Nggak mungkin melempem. Kalau itu saya jamin nggak mungkin melempem. Karena baru di packing. Karena baru saya packing. Iya. Dan itu saya dikasih bintang 1. Ya nggak kenapa-napa juga. Saya cukup balas doang. Yang penting saya balas kok di komennya itu kan. Ya kalau memang ini dikembalikan saja nanti kita ganti gitu kan. Iya, jadi tanggapan dari santai aja. Hal-hal kayak gitu juga kita tanggapin juga jangan digas juga. Jangan, nggak usah berlebihan, santai aja. Kadang-kadang ada yang datang cuman bilang, nih tokonya nggak kelihatan nih dari depan. Saya kok ngelihatnya tutup terus ya, gitu. Padahal orang udah pada bolak-balik nih masuk, kok dia doang yang bilang begitu. Berapa hari dia ngomong begitu ya, biasa aja. Santai aja gitu, nggak usah. Karena memang hal-hal kayak gitu tuh pasti ada ya. Iya, santai aja, nggak usah diambil pusing. Baik dari kompetitor, dari pesaing, atau dari orang yang emang nggak suka aja juga ada. Iya, ya? Ada. Pasti ada. Namanya usaha itu pasti ada yang seperti itu. Santai aja, dinikmatin aja. Jadi jangan pernah bilang kalau usaha itu jadi pelarian atau mau cepat kaya ya. Jadi usaha itu sebuah proses yang dijalanin dengan segala rintangannya.
Baik yang aneh-aneh, yang Yap. dari review-review nggak jelas, Iya. dari cuman masalah ruangan gak nyaman. Iya. Kadang-kadang itu juga hal-hal kecil yang perlu kita perhatikan dan kita mesti sensitif ya dengan hal itu ya. Bukan sensitif, lebih ke bijak. Maksudnya peka lah sama hal-hal yang kayak ya. gitu. Ya, Jadi karena sensitif itu kadang kalau sensitif itu kadang indikasinya bisa negatif soalnya. Iya, sensitif kan ya garis 2 ya. Iya. Tapi kalau buat yang sudah menikah mah nggak apa-apa ya garis 2 ya. Bebas Masalahnya yang belum bebas, menikah om. kan Siap, itu. Siap om, bebas om. Siap, bebas. Om, saya punya trivia nih om. Apa nih? Kayaknya udah contek kita dia nih. Apa sih? Trivianya nih, kita akan mengajukan sebuah pilihan kalimat, frasa atau kata. Om pilih salah satu dan berikan alasannya. Kita kasih 3 aja. Yang pertama, usaha atau keluarga. Berikan alasannya. Keluarga dong. Alasannya? Karena usaha itu bisa berganti om. Usaha itu bisa bangkrut, bisa mulai lagi, bangkrut lagi, mulai lagi. Tapi keluarga kan berharapnya sampai maut memisahkan. Asik. Ini bisa gue potong. Iya, ya kan? Oke, mantap. Terus yang selanjutnya, bertaruh atau nekat. Bertaruh tuh artinya penuh perhitungan walaupun ujungnya nggak tahu. Kalau nekat, pokoknya maju aja. Pilih yang mana dan alasannya apa? Bertaruh atau nekat? Saya lebih cenderung ke bertaruh om. Kalau bertaruh itu dalam artian kita mempersiapkan semuanya. Walaupun nggak tahu ya ujung meskipun hasilnya seperti yang tadi saya bilang di awal, tugas kita manusia itu kan cuma berusaha om. Hasilnya yang nentuin yang di atas. Siapa yang di atas? Oh, sorry. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Takut dulu om. Ini klarifikasi dulu nih, takut saya tiba-tiba dihujat nih om ya karena. Padahal mau saya bantuin nih. Mau saya cuciin nih. Oh gitu. Nah, terus moga-moga silakan diklarifikasi. Maksudnya yang di atas dan Tuhan tadi apa? Maksudnya adalah kita kan manusia itu kan maksudnya kan kita manusia cuman ditugasin di dunia ini kan buat usaha doang om, bekerja keras doang kan. Hasilnya itu kan yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita kan. Sebutinnya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang di atas. Karena kalau kita di lantai 1, yang di atas lantai 2. Nah, itu dia. Makanya kan sebelum dihujat saya klarifikasi dulu. Oke, siap. Jadi ada penjelasannya ya. Siap. Terus kemudian yang ketiga, usaha itu terbentuk karena keras dan ditempa atau memang keberuntungan atau privilege? Bisa dua-duanya sih. Oh, pilih salah satu dong om. Itu dia. Prioritas. Kalau di saya privilege dan keberuntungan kalau di saya. Privilege dan keberuntungan. Kenapa saya bilang saya privilege? Karena saya dari kerja om. Dari saya kerja itu, saya itu udah sebuah keuntungan om. Saya nggak ngomongin kita dari orang kaya, orang berada, enggak. Saya dari keluarga menengah ke bawah. Tapi kan dengan saya bekerja itu sebuah privilege. Dengan saya bekerja saya bisa mengumpulkan modal. Dan nggak semua orang punya privilege itu. Nggak semua orang punya privilege. Semua orang punya privilege itu. Artinya permodalan itu penting. Nggak selalu dapat dari warisan ya. Tapi juga bisa dapat kita cari. Dan itu peluang keberuntungan buat kita. Betul. Untuk mengadakan modal. Betul. Dan kenapa privilege dan keberuntungan? Karena buat saya, tadi yang saya bilang, saya tuh percaya sama keberuntungan, om. Hal-hal yang tidak terduga itu, selama kita bisa berpikir positif, itu menjadi sebuah keberuntungan, om. Contoh. Kita ketemu sama orang, terus ngobrol sama dia. Dia bercerita tentang usahanya dia. Terus kita jadi terinspirasi untuk berusaha. Itu keberuntungan, loh, om. Kita nggak menyiapkan itu, kita tiba-tiba ketemu dia dan dia ngobrol tentang itu kan sebuah keberuntungan. Dan akhirnya jadi peluang buat kita gitu. Sama kayak podcast ini ya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kalian semua. Betul, ya gitu. Jadi kalau orang bilang keberuntungan itu sesuatu hal yang mutlak kayak misalnya nih kita nih jalan jatuh terus tiba-tiba nemu emas gitu, nggak seperti itu om keberuntungan itu. Bahkan keberuntungan itu bahkan hal-hal kecil yang tanpa kita sadari itu menguntungkan kita atau menginspirasi kita, itu keberuntungan loh. Kayak contoh, om naik motor, om jatuh, celaka kan tuh?
Itu kan. Ternyata di depan itu ada musibah tuh, entah gempa bumi, entah tanah longsor apa. Gara-gara Om jatuh, Om nggak ketimpa tanah longsor misal. Itu kan sebuah keberuntungan kan Om. Dan itu tidak direncanakan. Tapi itu campur tangan Tuhan, bukan? Oh iya dong, kalau ngomongin campur tangan Tuhan, semua orang pasti campur tangan Tuhan Om. Bahkan kita sekarang podcast juga campur tangan Tuhan kalau ngomongin begitu kan. Betul. Situ bro pakai baju ini kan juga campur tangan Tuhan kalau ngomong begitu. Kenapa milihnya bajunya merah? Kenapa kita ada di sini? Iya, Kenapa hari ini? Minimal campur tangan Tuhan diperbolehkan gitu. Maksudnya dalam artian kita tuh diperbolehkan. Campur tangan Tuhan diperbolehkan nih. Campur tangan Tuhan tuh minimal. Bahasanya agak. Iya makanya sebentar dulu, ini lagi dipikirin nih. Bahasanya agak bingung nih mau nyapunya nih. Iya sebentar. Campur tangan Tuhan diperbolehkan. Minimal itu diperbolehkan. Kita diperbolehkan sama Tuhan. Dalam artian campur tangan Tuhannya tuh di situ. Jadi Tuhan memperbolehkan. Kan kita melakukan itu. Kayak contoh nih, saya diizinkan datang di podcast ini kan sebetulnya bukan disuruh sama Tuhan, bukan disuruh sama Allah. Sama siapa? Pilihan saya dong. Opsi ya? Opsi. Itu pilihan saya. Free will. Bukan free thinker ya? Tapi kan panjang nih ngomongin free thinker. Tapi kan sama Tuhan sama Allah itu diperbolehkan. Oh ya udah, Andi boleh kok ke sono gitu loh. Oh, jadi saya boleh kok. Nah, ini kemudian diperbolehkan kan? Manusia punya opsi, Allah yang nentuin itu boleh apa enggak. Iya. Oh gitu. Kalau misalnya nih saya memutuskan untuk datang, ya udah saya datanglah ke podcastnya Bro, gitu kan. Terus ternyata di tengah jalan saya jatuh dan akhirnya pulang lagi, kan berarti saya tidak diperbolehkan datang. Oh, jadi intinya masalah kita punya keinginan, tapi Tuhan yang menentukan. Betul. Keren ya kata-kata gue. Yes. Kita manusia punya keinginan, tapi Tuhan yang nentuin. Ya. Apakah keinginan itu diizinkan untuk terjadi atau tidak? Minimal diperbolehkannya itu. Oke. Kalau mati kan memang udah diputuskan. Jodoh katanya udah diputuskan. Iya, gak bisa milih ya. Iya, rezeki juga. Kalau jodohnya lebih dari satu boleh. Boleh. Kalau dibolehin ya. Iya. Kalau dibolehin ada berapa nih? Ada ya. Kita lagi ngomongin apa nih? Dibolehin sama Allah dan dibolehin sama yang satunya. Kalau nggak boleh jangan, ya kan gitu ya? Iya betul. Dan cenderungnya nggak boleh sih. Sebenarnya masalah bukan nggak boleh sih. Tar dulu nih. Kita lagi podcast apa ini kita ini ya? Obrolan grup kita bawa ke sini ya. Iya. Ngeri. Usaha yang terbaik menurut saya ya. Ini menurut saya pribadi nih. Okay. Terserah kalau ada yang nggak setuju. Tapi usaha yang terbaik, bisnis yang terbaik adalah usaha atau bisnis yang kita jalankan, Om. Mau berhasil maupun apapun tidak ya. Mau bisnis atau usahanya itu berhasil ataupun bangkrut ya. Tapi tetap aja bisnis atau usaha yang terbaik adalah bisnis atau usaha yang kita jalanin, Om. Karena kalau setelah kita jalanin, kita tahu, Om. Jadi jangan cuman wacana, Om. Wacana atau tahu lompat sana lompat sini ya. Mending kalau lompat itu udah ngelakuin. Ini kalau wacana selesai, atau ini bercerita wacana, aja ya. Bercerita doang. Gue pengen dagang bakso cuman nggak jalan. Terus habis itu selang 2 hari 3 hari. Bukan yang nggak jalan usahanya ya, tapi nggak bergerak. Ya. Terus habis itu selang 2 hari 3 hari, kayaknya enak nih usaha dagang somai. Terus 2 hari 3 hari lagi, dagang es teh manis nih. Tapi nggak ada yang dijalanin, Om. Om tahu nggak pernah ada usaha-usaha yang dadakan hilang? Ada. Tahu ya? Tahu. Dan di kota Depok tuh sangat banyak kayak gitu ya? Banyak dan gak ada masalah buat saya, Om, yang seperti itu. Masalahnya adalah apa ya yang menyebabkan kayak gitu? Mungkin ada teman-teman nih ada yang bikin usaha yang kayak gitu, yang coba ikut tren, terus tiba-tiba kok hilang aja gitu. Karena biasanya itu cuman karena kalau nggak gini deh, gimana? Gini deh, gue rubah pertanyaannya. Kalau usaha itu mendingan ikut tren atau kita punya ide yang memang kita punya sendiri? Artinya lawan arus atau ikut tren? Kalau pendapat saya, ini pendapat saya pribadi ya. Tunggu, saya ituin mayoritas dulu. Sebetulnya nggak ada masalah mau ikutin tren atau tidak. Karena yang tadi saya bilang, paling tidak mereka sudah mencoba, sudah terjun ke situ, sudah masuk ke situ. Jadi mereka tahu berhasil atau tidaknya. Bukan cuma sekedar wacana gitu ya. Tapi kalau ditanya pendapat pribadi saya, maka apa yang kita pikirkan, apa yang
kita persiapkan itu jauh lebih baik dibanding ngikutin tren. Jadi lebih baik jangan selalu ikut tren ya. Ikut tren itu nggak selalu dalam kata negatif ya, tidak selalu negatif. Ikut tren itu juga boleh-boleh aja gitu, nggak ada masalah dengan itu gitu. Tapi kalau kita punya ide bisnis lain yang lebih bagus, kenapa enggak? Kenapa nggak dicoba? Gitu loh, Om. Artinya walaupun ikut tren juga kita harus hitung-hitung dulu ya. Iya dong, harus hitung-hitung lah. Jangan cuma karena ikut-ikut aja gitu ya. Minimal gini loh, minimal kita punya hitung-hitungan. Ketika kita ngikutin tren itu, kita dapat untung. Jadi 1 tambah 1 berapa kan gitu. Harus ada. Jangan sampai kita ngikutin tren itu, terus gara-gara ngikutin tren itu, duit yang kita pakai malah habis. Minimal balik modal lah. Jadi kita bisa buka usaha lain kan, kalau kita punya modal lagi kan. Nah. Tapi kalau nggak balik modal malah minus kan habis, Om. Itu yang PR. Itu yang PR. Dipikir baik-baik gitu. Jadi jangan yang ini omongan saya ini, pendapat saya ini khusus buat orang-orang yang kayak saya nih, yang modalnya terbatas. Kalau yang situ orang tuanya duitnya nggak berseri, nggak bisa dihitung ya bebas, terserah. Mau dagang pesawat nggak laku, bebas, juga nggak kenapa-napa gitu. Mau jualan pesawat jet juga boleh. Boleh, bebas. Mau jual robot-robotan yang bisa terbang juga boleh. Boleh, bebas. Pokoknya kalau duitnya banyak mah bebas. Ini omongan saya ini buat orang yang duitnya terbatas. Nah, buat kaum-kaum kayak kita ini mungkin kita harus mikir ya. Iya. Pertimbangkan apakah ini kedepannya akan survive atau enggak. Bukan survive, tapi lebih ke untung apa tidak. Nggak apa-apa loh, Om, dagang 3 bulan selesai itu nggak ada masalah, Om. Tapi dapat untung. Oh. Ngerti nggak? Okay. Contoh, dulu itu ada yang namanya, dulu tuh ada yang namanya es kepal Milo, tahu? Tahu. Ya, lagi boomingnya. Sekarang ada nggak? Kayaknya sih nggak ada ya. Nggak ada. Atau memang ada tapi saya nggak dengar lagi. Ya. Dulu itu menjamur, Om, banyak banget kan. Tapi masalah dengan itu enggak, Om. Sampai juga kayak cappuccino cincau. Cappuccino cincau ya. Kalau itu menguntungkan, kenapa enggak? Lakuin dulu. Yang penting dia tahu kalau ini tuh usaha musiman, Om. Masalahnya banyak yang nggak tahu. Betul, itu yang jadi masalah. Ketika itu sudah menurun, dia nggak tahu harus berubah. Nah, itu yang jadi masalah. Yang akhirnya si modal itu jadi tergerus gara-gara itu. Dan yang fatalnya adalah ketika dia dapat untungnya nggak ditabung, bukan nggak ditabung ya, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Dia kalau saya pribadi, ketika kita masa sulit, kita harus punya tabungan, Om. Ketika kita misalnya dagang musiman nih, kayak es kepal Milo gitu, itu kan itu musiman, Om, cuman berapa bulan doang kan. Iya. Tapi ketika saya dagang kepal kan capek kepal mulu ya. Kan iya. Oke, siap, Om. Kan maksudnya kalau seandainya kita tahu itu kan itu usaha musiman nih, paling banter 3 bulan selesai nih usaha gitu kan. Nah, dalam 3 bulan itu ambillah untung yang banyak. Artinya analisa usaha itu penting ya. Oh iya dong. Mungkin nggak kalau misalnya mendingan kita tuh belajar dulu sama yang sudah pengalaman. Enggak. Atau memang kita tuh udah maju aja nih. Maju aja. Kenapa? Kalau terlalu banyak belajar, kebanyakan bicara, Om. Kebanyakan pertimbangan kali. Kebanyakan menghayal. Yang akhirnya nggak jalan-jalan. Dan akhirnya takut. Tapi ini bukan berarti kita nggak ada perhitungan loh, Om. Yeah. Nggak, yang tadi ditanyain tuh nggak nekat loh. Ini tetap ada perhitungannya loh. Bertaruh bener. Karena kita mempersiapkan itu. Senangnya, secara pribadi gue senangnya dengan orang-orang yang berusaha itu kenapa? Karena mereka tuh punya jiwa petualang. Petualang itu dalam arti hidupnya ini bisa berwarna dengan caranya dan usahanya sendiri. Ya. Tidak monoton. Dan banyak falsafah dan banyak kata-kata mutiara yang keluar dari pengalaman hidupnya. Kayak kata-kata Om Mandi tadi tuh yang menarik tuh, bakal gue jadi potongan TikTok atau potongan apa tuh biar jadi tapi yang pasti bukan yang Tuhan tadi ya. Siap, Om. Aman. Siap, Om. Oke, Om. Kalau boleh ada medsosnya nggak, Om? MK Snack nih. Belum ada sih, saya belum masuk. Bikin dong, Om. Sekarang kan lagi zaman digital nih. Digital marketing kan yang penting tuh. Iya, betul. Selain ruangan dingin marketing juga ada digital marketing. Siap, Om. Siap.
Tapi yang pasti di Google Maps sudah ada MK Snack, cari aja. Iya. Itu di dekat Maiso ya. Iya, di Grab juga ada, di GoFood ada. Tepatnya Jalan Limo Raya ya? Limo Raya, Limo Raya. ruko apa sih itu namanya? Saya agak lupa lah. Ya pokoknya gitulah, di depan SMA 6 Depok lah. Dan depan SMA 6 Depok, di Jalan Limo Raya, nggak jauh dari Maiso Depok. Betul. Dan pastinya di kota Depok. Ya. Bisa dicari di Google Map. Siap. MK Snack. MK Snack. Jargonnya apa, Om? MK Snack? Apa ya? Saya nggak punya jargon nih, Om. MK Snack. MK, saya cuman MK itu dari bahasa Jawa. MK itu apa? MK itu mangan keletikan. MK tuh makan keletikan. Mangan keletikan tuh artinya tuh makan cemilan. Kirain makan keripik. Enggak. Oh enggak ya. Keletikan itu kan lebih ke makanan-makanan ringan, yang kriuk-kriuk gitu. Kletik-kletik gitu ya. Ngeletik gitu. Oke, mantap. Oke Om, terima kasih sebelumnya. Ini jadi terakhir ngomong ini, terima kasih ya. Oke. Ini terima kasih buat Om Handi. Lagi juga nggak apa belum. Oke. Terima kasih kepada Om Handi udah nyempetin waktunya dan berbagi cerita nih, berbagi pengalamannya, berbagi ilmunya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pahala yang terus mengalir sampai ke hari kiamat nanti. Amin. Oke, mungkin sekian dulu nih podcast kita kali ini. Bagi teman-teman yang punya usaha, silakan gue undang ke sini, monggo untuk hubungin gue di Instagram Sosianesia. Kalau mau share pengalamannya, share usahanya, monggo silakan. Kita masih membuka luas untuk siapapun, baik yang mau endorse, baik yang UMKM, baik yang punya usaha atau yang mau ngobrol-ngobrol aja juga boleh. Siap. Sekian. Oke, kali ini kita tutup aja podcast ini dengan sebuah kata-kata mutiara dari Om Handi. Monggo Om Handi. Tiba-tiba ditembak. Coba Om Handi berikan kata-kata mutiara yang kira-kira menarik dan sangat menginspirasi. Usaha itu bukan wacana, usaha itu dilakukan. Asik. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.